berawal dari sebuah rencana untuk mendaki gunung. Waktu itu, ada Aldo, Zain, Adit, dan Tias. Beberapa minggu yang lalu mereka ini merencanakan pendakian ke Gunung Sumbing. Tias adalah cewek paling cantik di antara mereka berempat, karena Tias adalah cewek satu-satunya. Tidak tahu kenapa, Tias ini selalu pengen ikut setiap kali Aldo dan teman-temannya ada rencana pendakian. Hari Kamis pukul 9 pagi, mereka berkumpul di rumahnya Aldo di Ngawi, Jawa Timur. Setelah semua sudah berkumpul, mereka membagi peralatan biar sama rata, kecuali Tias. Mereka tidak memberi Tias beban terlalu berat, karena kasihan mengingat dia ini cewek. Setelah semua sudah terbagi, mereka berpamitan dengan orang tuanya Aldo, yang kebetulan waktu itu belum berangkat ke pasar untuk berjualan. Tanpa banyak tanya, orang tua Aldo memberi mereka izin dan berpesan pada mereka agar hati-hati dan jangan sampai lupa dengan sholat. Setelah mencium tangan orang tua Aldo, mereka lekas berangkat siang itu juga, karena kalau kesorean nanti keburu hujan. Mereka akhirnya berangkat sekitar pukul 11 siang dengan mengendarai motor. Aldo membonceng Tias dan Zain membonceng Adit. Di perjalanan, kekhawatiran mereka yang tadi benar-benar jadi kenyataan. Sesampainya mereka di daerah Sragen, Jawa Tengah, mereka berteduh di emperan toko orang karena diguyur hujan yang sangat lebat. Sambil menunggu hujan reda, mereka membuka logistik yang ada di dalam tas untuk dimakan. Tapi, sampai kurang lebih 2 jam hujan tidak juga reda. Kalau dilihat dari langitnya, kayaknya ini bakal lama hujannya. Kita terjang aja pakai jas hujan. Gimana? Usul Zen. Boleh, daripada ntar kesorean, jawab Aldo. Mereka semua setuju, tapi tidak dengan Tias, karena waktu itu dia tidak membawa jas hujan. Akhirnya mau tidak mau mereka harus menunggu hingga hujan reda. Hampir 1 jam menunggu, hujan tidak juga reda, hingga akhirnya mereka berunding tentang kelanjutan perjalanan ini. Gimana nih? Udah hampir jam 3, hujan masih belum juga reda. Kalau lanjut jalan, ntar sampai sana jam berapa? Ucap Zen membuka obrolan. Iya nih, bisa-bisa kita nyampe sana malam, jawab Adit. Masa iya nggak jadi? Ucap Aldo. Sayang banget, Dok. Udah terlanjur sampai di sini. Peralatan juga udah terlanjur sewa 3 hari. Masa iya nggak jadi sih? Jawab Zen. Ada sedikit rasa kesal Aldo pada Tias, karena dia tidak membawa jas hujan, sehingga perjalanan jadi tertunda. Tapi, melihat Tias yang waktu itu hanya diam, Aldo merasa kasihan. Bagaimanapun juga dia cewek, dan tidak mungkin Aldo marah kepada Tias. Akhirnya, Aldo memaklumi keadaan ini. Melihat kondisi dan situasi kalau harus lanjut ke Sumbing ini tidak memungkinkan, dia akhirnya memberi usul. Gini aja, kalau sampai jam 3 hujannya tidak reda, kita cancel aja ke Sumbing, dan kita belok ke Lawu. Daripada nggak jadi nanjak, urusan ke Sumbing kan bisa lain waktu. Zen dan Adit sepemikiran dengan Aldo. Di sisi lain, kondisi mereka waktu itu juga sudah cukup payah. Aldo lalu tanya ke Tias. Yas, gimana kalau kita belok ke Lawu? Aku sih terserah, tapi apa nggak bosen ke Lawu? Kan bulan kemarin udah kesana, jawab Tias. Memang, bulan kemarin mereka berempat habis dari Gunung Lawu via Cemoro Kandang. Nah, berhubung mereka ini sudah cukup sering ke sana,
Aldo memberi usul lagi. Kalau jadi ke Gunung Lawu, mendakinya via Candi Ceto aja. Karena kalau via Ceto, mereka belum pernah. Akhirnya, mereka semua setuju kalau memang sampai jam 3 hujan tidak juga reda, mereka akan belok ke Gunung Lawu via Candi Ceto. Waktu menunjukkan pukul 3:30 sore, dan hujan baru reda. Mereka pun segera berkendara untuk melaksanakan niatnya ke Gunung Lawu via Candi Ceto. Setelah menempuh sekitar 1 jam perjalanan, sampailah mereka di tempat tujuan. Di Lawu, hujannya tidak selebat tadi, karena terlihat dari jalannya yang tidak banyak genangan air. Sesampainya di sana, mereka langsung meminta izin pendakian, dan petugas memberi izin untuk mendaki hari ini juga. Mereka sempat melihat peta pendakian yang ada di pos, dan memotonya untuk digunakan sebagai petunjuk jalan. Sebelum memulai perjalanan, Aldo menyempatkan diri untuk sholat asar dulu. Baru setelah itu, perjalanan dimulai sekitar pukul 5 sore. Di awal-awal perjalanan, masih belum ada yang aneh, hingga sampai di pos 1, sekitar pukul 6 sore. Di pos 1, Aldo mengajak yang lain untuk berhenti dulu, karena dia akan melaksanakan sholat maghrib. Aldo sedikit melipir di dekat pohon untuk sholat. Sementara Aldo sholat, yang lain istirahat di bangunan pos. Setelah selesai sholat, Aldo kembali ke teman-temannya, dan di situ mereka berunding untuk bermalam di mana. Mengingat hari juga sudah petang, Aldo menyarankan untuk camp di pos 3 saja, dan lanjut jalan besok pagi. Setelah dirasa cukup istirahat, perjalanan kembali dilanjutkan. Aldo yang tadinya berjalan di paling depan, sekarang pindah ke bagian paling belakang, dan meminta Adit untuk berjalan di depan. Di sepanjang perjalanan menuju ke pos 2, mereka tidak menjumpai satu pendaki pun yang naik ataupun yang turun. Jadi, kondisi jalurnya itu sepi banget. Sebelum sampai di pos 2, tiba-tiba kabut tipis turun, disusul rintik-rintik hujan. Melihat itu, mereka sedikit mempercepat jalannya agar segera sampai di pos 2. Dan syukurlah, sesampainya di pos 2, rintik hujan berhenti dan langit terlihat sedikit cerah. Karena takut akan turun hujan lagi, mereka berunding dan sepakat untuk camp di pos 2 saja. 2 tenda berkapasitas 4 orang dan 2 orang mereka dirikan di dekat bangunan pos. Setelah itu mereka membawa peralatan masaknya ke bangunan pos untuk masak makanan. Selesai memasak, mereka makan-makan dan lanjut duduk nyantai sambil ngopi-ngopi. Nah, ketika sedang asik ngopi sambil ngobrol-ngobrol, sayup-sayup Aldo mendengar seperti ada suara orang yang sedang berjalan tepat di belakang bangunan pos. Mendengar itu, Aldo langsung berdiri sambil berucap, kayak ada orang di belakang." Dia tengok belakang pos, tapi di sana tidak ada siapa-siapa dan gelap. Kemudian Zen pun bertanya, "Ada siapa, Dok?" "Tahu, gelap tidak ada siapa-siapa," jawab Aldo. Aldo kembali ke tempat duduknya dan lanjut ngobrol dengan yang lain. Selama berada di pos 2 itu, mereka tidak bertemu dengan satu pendaki pun yang naik ataupun yang turun. Jadi suasananya sepi banget. Hanya ada mereka berempat. Tapi untungnya malam itu tidak turun hujan dan udara tidak begitu dingin. Karena malam semakin larut, mereka memutuskan untuk masuk ke dalam tenda dan tidur. Mereka yang cowok tidur di tenda yang berkapasitas 4 orang, sedangkan Tias tidur sendiri di tenda yang berkapasitas 2 orang. Baru saja memasang sleeping bag, Aldo ingat kalau dia belum sholat Isya. Mengingat itu, dia keluar dari tenda untuk menunaikan sholat. "Mau kemana, Dok?"
Tanya Zen. Lupa aku belum sholat. Ayo, nggak mau ikut sholat sekalian? Ajak Aldo. Enggak ah, udah terlanjur PW nih, jawab Zen. Karena memang tidak mau, Aldo akhirnya menunaikan sholat Isya sendiri. Sesampainya di luar tenda, dia mengambil tayamum dan menggelar matras di sebelah kanan tenda untuk sholat. Nah, ketika sedang sholat, dari belakang terdengar suara. Srek, srek, srek. Terdengar seperti ada beberapa langkah kaki orang yang sedang berjalan. Mendengar itu, konsentrasi Aldo buyar. Dia berpikir, mungkin di belakang Zen dan Adit sedang keluar tenda. Dia pun kembali memfokuskan pikirannya untuk sholat. Setelah selesai sholat, dia langsung nengok ke belakang. Dan ternyata, di belakang tidak ada orang satupun. Di sini Aldo sedikit merinding. Dia cepat-cepat menggulung matrasnya dan kembali ke dalam tenda. Sesampainya di dalam tenda, terlihat kedua temannya ini sudah tidur. Aldo pun berpikir, lah, ini anak-anak udah tidur. Terus, yang di belakangku tadi siapa? Aldo berpikir positif saja. Mungkin tadi salah satu di antara mereka memang ada yang keluar dari tenda untuk kencing. Atau mungkin Tias. Pintu tenda dia tutup rapat-rapat agar udara tidak masuk ke dalam tenda. Kemudian, dia merebahkan badannya di sebelah Zen. Tapi, malam itu, Aldo tidak bisa tidur. Mungkin karena tadi dia terlalu banyak minum kopi. Dia coba miring ke kanan dan miring ke kiri untuk mencari posisi nyaman. Tapi, tetap saja, dia tidak bisa tidur. Ketika sedang berusaha untuk tidur, tiba-tiba terdengar lagi suara serak, serak. Seperti suara orang yang berjalan di luar tenda. Tapi, itu cuma sebentar. Dan Aldo mengira mungkin itu pendaki lain yang sedang lewat. Tidak lama kemudian suara langkah kaki itu terdengar lagi. Dan terulang kurang lebih 8 kali. Tiba-tiba terdengar, tiba-tiba hilang. Lama-kelamaan Aldo penasaran, siapa yang berjalan itu? Karena kalau pendaki lain, kayaknya itu tidak mungkin. Mengingat waktu itu jam sudah menunjukkan pukul 11 malam. Dan kalaupun itu pendaki lain, pastilah terdengar ada suaranya. Apa mungkin itu Tias yang di luar tenda? Tanya Aldo dalam hati. Tias memang sudah biasa seperti itu. Kalau mendaki bareng, dia tidak bergantung pada temannya. Kalau sekiranya itu bisa dia lakukan sendiri. Kalau memang Aldo tidak bisa tidur, dia berinisiatif untuk keluar tenda, untuk sekedar merokok, sekalian melihat siapa yang dari tadi terdengar suara langkah kakinya. Sesampainya di luar tenda, keadaannya sangat sepi. Tidak ada satu orang pun yang terlihat. Dia lalu berjalan mendekati tenda Tias dan memanggilnya. Yas, udah tidur belum? Tapi tidak ada jawaban dari Tias. Mungkin karena dia sudah tidur. Akhirnya daripada bingung memikirkan itu, Aldo mengeluarkan sebatang rokok untuk dihisap sambil duduk di teras tenda. Nah, ketika sedang menghisap rokok, dari belakang tenda terdengar lagi suara langkah kaki. Mendengar itu, Aldo merinding dan merasa sedikit takut. Pelan-pelan dia berdiri untuk melihat ke belakang tenda. Dan ketika dia berdiri, seketika itu suara langkah kaki sudah tidak terdengar. Dan di belakang tenda tidak ada siapa-siapa. Melihat keanehan ini, Aldo merasa takut. Rokok pun akhirnya dia matikan dan kembali masuk ke dalam tenda. Di dalam tenda dia berpikir,
Kalau yang dari tadi dia dengar itu mungkin makhluk lain penunggu sini. Berhubung niat Aldo di sini tidak ingin mengganggu, dia akhirnya berucap dalam hati, "Permisi ya Mbah, kita numpang istirahat di sini, dan kami tidak ada maksud buat mengganggu." Setelah berucap itu dalam hati, suara langkah kaki itu tidak terdengar lagi. Dan Aldo berusaha memejamkan mata, hingga akhirnya entah jam berapa dia pun tidur. Keesokan harinya, mereka bangun dan langsung membuat sarapan. Sambil masak-masak, Aldo teringat tentang kejadian aneh semalam. Dia pun akhirnya bertanya ke Tias, "Yas, semalam kamu keluar tenda nggak?" "Semalam? Enggak tuh. Habis ngopi, aku langsung tidur. Soalnya ngantuk banget." "Kenapa emang?" tanya Tias balik. "Nggak apa-apa. Semalam kayak ada orang yang jalan di dekat tenda kita. Tapi pas aku tengok keluar tidak ada siapa-siapa," jelas Aldo. "Oh, pendaki lain yang lewat kali," jawab Tias lagi. Karena tidak ingin membuat mereka panik, dia pun berpura-pura kalau yang dikatakan Tias itu benar. Padahal semalam dia sudah beranggapan seperti itu. Tapi kenyataannya bukan pendaki lain. Setelah selesai sarapan, mereka lanjut berkemas dan melanjutkan perjalanan tepat pukul 8 pagi. Setelah menempuh kurang lebih 2 jam perjalanan, sampailah mereka di pos 3. Di situ, mereka istirahat, karena perjalanan menuju ke sini tadi lumayan menguras tenaga. Setelah cukup istirahat, perjalanan pun kembali dilanjutkan. Di tengah-tengah perjalanan, tiba-tiba kabut tipis turun, dan langit mulai mendung. Sepertinya akan turun hujan. Di sini, mereka merasa panik, mengingat waktu itu Tias tidak membawa jas hujan. Mereka mempercepat langkah kaki dengan tujuan agar segera sampai di pos 4. Tapi, karena jalur yang cukup padat dan menanjak, mereka tidak bisa berjalan cepat. Bahkan, seringkali mereka berhenti di jalur karena lelah. Sudah sekitar 1 jam berjalan, mereka belum juga sampai di pos 4. Langit masih sama, dan kabut tipis juga masih menyelimuti perjalanan mereka. Tidak lama kemudian, Aldo yang berjalan paling depan samar-samar melihat ada sebuah bangunan kayu yang mungkin itu adalah pos 4. Melihat itu, Aldo bilang ke yang lain, itu di depan kayaknya udah pos 4. Yang lain pun juga beranggapan seperti itu. Lalu mereka berjalan menuju ke bangunan kayu tersebut. Sesampainya di sana, ternyata benar, itu adalah bangunan kayu. Tapi bukan pos 4, melainkan sebuah warung. Melihat warung itu, Aldo bilang ke yang lain, "Wah, ternyata jalur Ceto juga ada warungnya. Boleh juga nih mampir kalau turun nanti." Mereka terus berjalan tanpa mampir di warung itu. Setelah beberapa meter berjalan, terlihat lagi ada sebuah warung yang sama persis seperti warung yang mereka lihat sebelumnya. Tias yang waktu itu berjalan di belakang Aldo bilang, warungnya kok sama ya, kayak warung yang tadi. Yang bangun 1 orang mungkin, jadi bisa sama gitu, jawab Aldo. Mereka terus berjalan melewati warung itu dan berniat mampir kalau sudah turun nanti. Cukup jauh berjalan, mereka belum juga sampai di pos 4. Aldo yang berjalan di depan merasa ada yang janggal, karena menurut peta, jarak dari pos 3 ke pos 4 tidak sejauh itu. Dia pun akhirnya mengajak yang lain untuk berhenti dulu. Perasaan jarak pos 3 ke pos 4 gak sejauh ini deh. Tias mengambil HP untuk melihat peta yang kemarin difoto.
Iya nih, di sini tertulis sekitar 1,5 jam dari pos 3, jawab Tias. Lah, emang kita udah jalan berapa jam sih? Tanya Aldo. Lama banget, Dok. Ada kali 2 jam, jawab Adit. Ketika sedang membahas soal itu, terlihat dari bawah ada laki-laki parubaya yang sedang berjalan naik. Dia membawa sabit dan membawa sarung yang dilingkarkan di tubuhnya. Nah, itu ada orang. Coba tanya dulu, Zen, ucap Aldo pada Zen. Setelah dekat, Zen pun bertanya pada orang itu. Pak, ini jalurnya nggak salah kan ya? Enggak, jalan aja terus, nanti juga sampai, jawab bapak itu sambil terus jalan melewati mereka. Ya sudah Pak, terima kasih ya, lanjut Zen. Orang itu tidak membalas dan terus berjalan mendahului mereka. Zen terlihat sedikit kesal karena tanggapan orang itu kurang enak didengar. Itu bapak gitu amat kalau ditanya, ucapnya dengan pelan. Dia lagi buru-buru mungkin, Zen. Ya udahlah, yang penting kita bener nggak nyasar, jawab Aldo. Mereka kembali melanjutkan perjalanan, jauh di belakang orang tadi. Aldo meminta Zen untuk berjalan di depan, sedangkan dia pindah ke bagian paling belakang. Mereka berniat untuk membuntuti orang tadi. Tapi orang itu jalannya sangat cepat, hingga akhirnya mereka pun kehilangan jejak. Langit mendung dan kabut tipis masih menyelimuti perjalanan mereka. Aldo yang kali ini berjalan di paling belakang, sayup-sayup mendengar ada suara keramaian di sebelah kiri dan kanannya, seperti suara orang yang sedang beraktivitas. Mendengar itu, dia celingukan mencari sumber suara tersebut. Tapi di kiri kanannya itu tidak ada tanda-tanda orang sama sekali. Di sini, Aldo akhirnya berpikir, ini suara siapa? Ada suaranya tapi tidak ada orangnya. Aldo tidak mengatakan tentang apa yang didengarnya itu pada yang lain. Dan semakin jauh berjalan, suara keramaian itu perlahan menghilang. Sudah 1 jam lebih berjalan, mereka tidak juga melihat keberadaan pos 4. Di sisi lain, jalur yang mereka lewati ini sangat sepi. Tidak terlihat satu pendaki lain pun yang naik ataupun yang turun. Karena capek, mereka memutuskan untuk berhenti lagi. Dok, kok nggak nyampe-nyampe di pos 4 ya? Tanya Zen. Aku juga nggak tahu, Zen. Jalan aja, ikuti jalur yang ada, jawab Aldo. Lalu, tiba-tiba Tias nyeletuk. Aku kok ngerasa ada yang aneh ya sama perjalanan kita. Aneh kenapa? Tanya Aldo. Kalian bayangin aja, kita udah jalan hampir 4 jam, tapi belum juga sampai di pos 4, jawab Tias. Terlihat, waktu sudah menunjukkan jam 2 siang. Karena memang tidak ada yang tahu, sekalian dia ingin menunaikan sholat duhur. Tas carrier mereka letakkan di atas tanah, kemudian Aldo mencari tempat untuk menunaikan sholat. Ketika sedang sholat, tepatnya di rakaat ketiga, fokus Aldo buyar karena tiba-tiba ada yang menepuk pundaknya dari belakang. Aldo beranggapan mungkin yang menepuk itu adalah teman-temannya yang ingin ikut sholat menjadi makmum. Setelah selesai sholat, dia berdoa semoga diberi kelancaran dalam melakukan pendakian ini. Setelah selesai berdoa, dia melihat ke belakang dengan niat untuk bersalaman dengan orang yang ikut sholat tadi. Tapi di belakang Aldo tidak ada siapa-siapa. Melihat itu, Aldo kaget. Dia pun bergidik. Loh, yang tadi ikut sholat siapa? Dia akhirnya cepat-cepat membereskan matrasnya dan kembali ke teman-temannya.
Sesampainya di tempat teman-temannya, dia bertanya, "Kalian tadi ikut sholat?" "Enggak, capek aku doh. Udah terlanjur PW juga di sini," jawab Zen sambil nyengir. Aldo makin merasa ada yang janggal. Dia pun mengajak yang lain untuk segera pergi melanjutkan perjalanan. Di tengah-tengah perjalanan, Tias yang waktu itu berjalan di depan Aldo tiba-tiba berbisik, "Dok, aku tadi ngeliat ada yang ikut kamu sholat." "Serius? Siapa?" tanya Aldo. "Nggak tahu, dia berpakaian serba putih," jawab Tias. "Ya udah simpen aja, jangan bilang ke yang lain," pinta Aldo. Mendengar ucapan dari Tias barusan, Aldo merasa makin panik. Dia tidak tahu lagi apa yang sedang terjadi pada mereka. Sambil berjalan, Aldo terus membaca doa berharap semoga tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Tidak lama berjalan, terlihat di depan ada beberapa orang sedang mondar-mandir dan beberapa tenda yang berdiri. Zen yang waktu itu berjalan di paling depan bilang, "Itu pos 4. Kita udah nyampe." Mereka pun segera berjalan menuju ke sana. Dan ternyata benar. Di situ terdapat beberapa rombongan pendaki lain yang sedang camp. Tapi ini bukan pos 4, melainkan pos 5. Melihat kalau ternyata ini adalah pos 5, mereka pun shock. Karena mereka tidak merasa melewati pos 4. Mereka pun saling memandang heran. Udah, yang penting sekarang kita udah bisa camp. Ayo diriin tendanya, aku udah lapar," ucap Aldo, mencoba menetralkan situasi. 2 tenda mereka dirikan berjajar di dekat tenda pendaki lain. Setelah itu mereka lanjut memasak di depan tenda. Sambil memasak, Aldo bertanya pada rombongan yang ada di sebelah tenda mereka, "Udah lama nyampe sini, Mas?" "Baru, sekitar setengah jam yang lalu." Mendengar itu, Aldo dan yang lain semakin heran. Kalau memang mereka baru datang setengah jam yang lalu, harusnya mereka bertemu dengan Aldo di perjalanan. Sedangkan selama perjalanan itu, Aldo tidak merasa bertemu dengan satu pendaki pun. Tapi ya sudahlah. Yang penting, sekarang tidak terjadi apa-apa dengan mereka. Dan mereka beranggapan kalau jalur yang mereka lewati tadi mungkin bukan jalur pendakian, melainkan jalur gaib. Sore itu mereka makan dengan lahap, karena mereka sudah sangat kelaparan setelah menempuh perjalanan yang tidak masuk akal tadi. Selesai makan, Aldo tidak lupa melaksanakan kewajibannya untuk sholat asar. Setelahnya mereka lanjut ngobrol-ngobrol sambil sedikit membahas tentang kejanggalan selama perjalanan tadi. Singkat cerita, waktu sudah menunjukkan pukul 9 malam. Mengingat besok mereka masih ada perjalanan summit ke puncak, malam itu mereka memutuskan untuk segera tidur. Sebelum tidur, Aldo sempat mengajak teman-temannya untuk menunaikan sholat Isya. Tapi ya begitu, jawaban mereka semua sama, yaitu mager. Karena memang tidak ada yang mau, Aldo pun tidak memaksa. Dia pun akhirnya sholat sendirian. Ketika sedang sholat, kejadian yang sama terulang lagi. Tiba-tiba ada yang menepuk pundaknya. Merasakan itu, Aldo teringat dengan perkataan Tias tadi. Apa mungkin yang menepuk pundaknya itu adalah orang yang berjubah putih? Dia membesarkan bacaan doa, dan setelah selesai sholat ternyata benar. Di belakangnya, tidak ada siapapun yang ikut sholat. Karena takut, Aldo segera masuk ke dalam tenda, dan terlihat teman-temannya belum tidur. Mereka semua masih asik main HP.
Singkat cerita, sekitar pukul 4 pagi, mereka semua bangun dan bersiap-siap melakukan perjalanan summit ke puncak. Sebelum berjalan summit, tidak lupa Aldo menunaikan sholat subuh. Dan ketika sedang sholat, Aldo was-was. Takutnya ada yang menepuk lagi pundaknya. Tapi untungnya kali ini tidak. Selesai sholat, perjalanan summit pun dimulai. Sekitar pukul 5 pagi, bersama rombongan yang camp di sebelah tenda mereka. Perjalanan summit berjalan dengan lancar, tanpa ada kendala apapun, hingga sampai di puncak sekitar pukul 7 pagi. Di puncak, mereka santai-santai sambil menikmati pemandangan yang ada. Ketika sedang santai itu, Tias yang duduk bersebelahan dengan Aldo bilang kalau semalam dia sempat keluar tenda untuk kencing. Dan setelah kencing, dia melihat ada banyak orang yang beraktivitas di sekitaran pos 5. Awalnya Tias menganggap itu adalah pendaki lain. Tapi setelah dilihat lebih jelas, ternyata bukan. Orang-orang itu seperti orang zaman dulu, terlihat dari pakaiannya. Tanpa mempedulikan itu, Tias segera kembali ke dalam tenda, lalu melanjutkan tidurnya. Setelah dirasa puas di puncak, mereka pun kembali turun ke tempat camp dan meninggalkan rombongan yang bareng tadi. Sesampainya di camp, lanjut berkemas untuk kembali turun. Mereka sengaja tidak masak makanan karena berniat makan di warung yang mereka lihat ketika perjalanan naik kemarin. Di perjalanan itu, Aldo mengamati keadaan jalur yang dia lewati. Dan ternyata, jalurnya sangat berbeda dengan jalur yang dia lewati kemarin. Singkat cerita, sampailah mereka di pos 4, yang baru kali ini mereka lihat. Di pos 4 mereka tidak berhenti lama, hanya sekedar melemaskan otot kaki. Setelah itu lanjut berjalan lagi. Di perjalanan menuju ke pos 3, mereka mencari warung yang kemarin. Tapi sepanjang perjalanan, mereka tidak menjumpai warung tersebut. Bahkan sampai mereka di pos 3 pun tidak menjumpai warung itu. Dan dari pos 5 menuju ke pos 3, mereka hanya tempuh kurang lebih 1 jam perjalanan. Lalu, kenapa kemarin perjalanan naik sangat lama? Bahkan sampai berjam-jam. Karena memang tidak menemukan warung itu, akhirnya ya sudah. Mereka memutuskan untuk memasak makanan di pos 3. Setelah selesai makan, mereka lanjut berjalan turun, hingga sampai kembali di pos perizinan sekitar pukul 2 siang. Di sini mereka sangat bersyukur, karena selama perjalanan itu tidak terjadi apapun dan kembali pulang dengan selamat.